Selamat datang di channel Investrade ID. Dalam waktu dekat ini banyak saham yang berpotensi akan membagikan dividen mendekati bulan Maret 2025. Bagi sobat invest yang menantikan dividen bulan Maret yang dimana beberapa list sahamnya cukup menarik. Saham BJTM rutin membagikan dividen terhitung 12 tahun sejak 2013 sampai 2024 dan dividen yield yang dibagikan konsisten berkisar antara 6% sampai dengan 9% per tahunnya. Rencana BJTM di akhir tahun 2024 yaitu penyertaan modal kepada perbankan daerah dan rumor aksi korporasi terkait akuisisi saham BEX yang sudah beredar pada 2024 masih dalam tahap negosiasi. Secara data laba bersih saham BEX memang tidak begitu menarik walau mulai menunjukkan laba bersih tipis dan saat ini harganya 27 per lembar saham. Kita hitung potensi dividen BJTM menggunakan data EPS TTM-Q3 berhubung kuartal 4 belum rilis dan histori payout rasio pembayaran dividen BJTM konsisten antara 50% sampai 55% dalam 5 tahun terakhir. Jika dilihat dari data di atas dan rata-rata yield BJTM di kisaran 6-9% maka nominal dividen yang mungkin dibagikan pada bulan Maret atau April sekitar 41 per lembar sampai dengan 43,5 yang berpotensi menghasilkan yield di atas 7%. Asumsi harga saat ini di 530. Saham BBRI rutin membagikan dividen terhitung sejak 2004 dan konsisten selama 20 tahun terakhir dengan dividen yield yang bervariasi kisaran 3% sampai 8,8%. Kabar terbaru BBRI akan buyback saham beredar senilai 3 triliun selama 12 Maret 2025 sampai 11 Maret 2026. Namun untuk target harga buyback belum ada kejelasan dan kita dapat menganalisa melalui broker Sumari pada tanggal dimulainya buyback. Berhubung laporan kuartal 4 2024 sudah rilis maka EPS BBRI saat ini yaitu 396,91 dan payout rasio BBRI cukup bervariasi berkisar antara 20% sampai 85%. Jika dilihat pada data di atas menggunakan 3 data payout rasio BBRI menghasilkan nominal dividen final tertinggi sekitar 202,5 per lembar saham yang menghasilkan yield sekitar 5% dengan asumsi harga saat ini di 4.050. Saham Bank Mega terhitung 10 tahun konsisten membagikan dividen sejak tahun 2015 dividennya terus bertumbuh. Dan pada 2022 merupakan dividen per share tertinggi namun hingga 2024 dividennya terus menurun karena tahun buku 2022 mulai stagnan berimbas pada DPS tahun 2023 sampai tahun buku 2024 memang secara growth sudah terhenti. Menggunakan data EPS full year 2024 dengan nilai payout rasio dividen 2 tahun terakhir sebesar 70% dari laba bersih berpotensi bagi dividen nominal 156,8 per lembar dengan harga saat ini di 3.730 yieldnya hanya berkisar 4,2% saja. Saham BMRI konsisten membagikan dividen lebih dari 15 tahun namun laba bersih tahun buku 2024 mulai menunjukkan pertumbuhan yang sangat tipis atau stagnan. Dengan menggunakan data EPS full year 2024 dan histori payout rasio BMRI sebesar 60% makan potensi dividen tahun 2025 sekitar 358,6 per lembar saham dengan asumsi harga saat ini 5.400 berpotensi dividen yield sekitar 6,6%. Saham BBTN konsisten bagi dividen sejak tahun 2010 namun sama seperti Bank Mega. Saat ini Bank BTN menunjukkan penurunan laba bersih tahun 2024 dibanding tahun 2023. Menggunakan data EPS tahun 2024 dan dengan histori payout rasio konsisten 20% dalam 2 tahun terakhir maka potensi dividen 2025 sekitar 42,8 per lembar saham dengan harga saat ini di 1.000 per lembar menghasilkan dividen yield sekitar 4,3%. Saham BBCA konsisten bagi dividen lebih dari 15 tahun terakhir.
Di saat saham perbankan seperti BBRI, BMRI, dan BBNI menunjukkan keuntungan yang stagnan namun tidak dengan Bank BCA yang masih mampu mencatat pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Dengan data EPS 2024 dan data payout ratio BBCA berkisar 60% sampai 70%, maka potensi dividen BBCA pada harga saat ini 9.375 berpotensi menghasilkan yield dividen final sebesar 2,3% sampai 2,78%. Saham OCBC NISP baru konsisten bagi dividen dalam 3 tahun terakhir, setelah growth yang konsisten beberapa tahun terakhir dari saham NISP, namun di kuartal keempat 2024 secara Q-on-Q 2023 ini terlihat ada indikasi penurunan laba NISP ke depannya. Dengan data EPS 2024 dan payout ratio sekitar 20% dan 40,4% berpotensi bagi dividen dengan nominal 42,5 sampai 85,5 per lembar sahamnya dan asumsi harga saat ini 1.345 menghasilkan dividen yield sekitar 3,2% sampai 6,3% jika dividen yang dibagikan kecil. Bisa jadi indikasi penurunan laba buku tahun 2025 ke depannya. Saham BTPS konsisten bagi dividen dalam 5 tahun ke belakang. Kita lihat laba bersih Q4 2024 ini mulai menunjukkan pemulihan dibandingkan secara Q-on-Q tahun 2023. Jika kinerja Q1 dan Q2 tahun 2025 mampu growth dibandingkan 2024, bisa jadi potensi yang menarik bagi saham BTPS yang sudah terkoreksi 75% dari harga tertingginya. Dengan data EPS 2024 dan payout ratio sekitar 35% sampai 40% berpotensi bagi dividen dengan nominal 48,2 sampai 55,1 per lembar saham dan harga saat ini di 1000, maka dividen yieldnya di kisaran 4,8% sampai 5,5% dengan potensi BTPS di atas. Akankah menghentikan penurunannya saat ini? Saham ESA baru konsisten bagi dividen 3 tahun terakhir, secara laba bersih cukup berfluktuatif namun sampai Q3 2024 ini kinerjanya memang cukup baik. Menggunakan data EPS TTM Q3 2024 sebesar 51,75 dan payout ratio sekitar 35% berpotensi bagi dividen nominal 18 per lembar saham dan harga saat ini di 800, potensi dividen yieldnya sekitar 2,25% memang tidak menarik jika dibandingkan saham-saham sebelumnya. Saham Arna konsisten bagi dividen dalam 15 tahun ke belakang. Growth perusahaan terhenti pada tahun 2023 yang membuat harga sahamnya dihukum market dengan penurunan 45% sampai saat ini. Menggunakan data EPS TTM Q3 2024 sebesar 55,64 dan payout rasio rata-rata 70% berpotensi membagikan dividen nominal 39 per lembar saham dengan harga saat ini 625, potensi yieldnya tahun 2025 sekitar 6,2%. Lakukan analisa ulang karena keputusan beli dan jual saham ada di tangan Anda dan prediksi dividen dapat berubah-ubah bergantung kebijakan manajemen dari hasil RUPS masing-masing perusahaan. Disclaimer Sobat Invest, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.